Halo kreator, jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel dan masih di seputar YouTube. Pada video saya kali ini saya akan berbagi sharing masalah tips seputar YouTube khususnya bagi konten kreator pemula yang mana pada saat kita baru berkecimpung di dunia YouTube intinya kita harus membuat suatu kreasi dalam bentuk video menjadi konten. Di sini saya mau tanya tentang berjalannya suatu channel dengan dibantu oleh aplikasi-aplikasi lain seperti membeli jam tayang, membeli subscribe dan banyak lain yang disengaja untuk mendorong channel kita supaya ramai banyak viewsnya. Dan nanti kita bedakan dengan suatu channel yang kita buat secara alami, berjalan sendiri dengan apa adanya, namun kita sudah menerapkan dasar-dasar SEO atau SEO, Search Engine Optimization, atau dalam bahasa Indonesianya disebut optimasi mesin pencari Selama ini banyak seorang kreator dengan perasaan yang tidak sabar, mereka sudah capek-capek membuat suatu kreasi dalam bentuk video, entah dia tema tentang vlog berjalan tamasya, vlog adventure, vlog hiburan begitu atau dengan tema-tema tutorial, tema hiburan seperti mancing, mukbang, terus tema-tema game yang umum lah gitu. Kalau di sini saya analisa kembali, bandingkan dengan seorang konten kreator yang membuat suatu video tanpa disuntik tanpa disengaja dibuat ramai Di sini kita bandingkan dengan seorang konten kreator yang membuat suatu channel dari awal dia membuat channel, lalu dia membuat konten berbentuk video entah temanya tema apa, dia upload, dia setting dengan memakai SEO sistem SEO itu yang isinya beberapa metadata dari judul, thumbnail, deskripsi, dan teks serta hashtagnya semua lengkap. Namun dia pakai yang relevan Semua itu metadata itu merupakan rangkaian kata kunci untuk pengguna YouTube pada saat dia nyari di search engine YouTube atau di penelusuran YouTube. Dalam video ini saya akan titik beratkan kira-kira mana yang lebih baik jika kalian sebagai konten kreator membuat konten dari beberapa video, lalu tentang view-nya kalian beli, main sub for sub dari awal membuka akun channel YouTube itu sampai menuju program partner YouTube atau yang dikatakan adalah monetisasi, selalu videonya dipaksakan untuk ramai. Jadi istilahnya tidak alami. Nah, itu dibandingkan dengan seorang konten kreator yang dari awal dia membuat konten berbentuk video, entah tema apa, dia biarkan saja, yang penting dia pakai teknik dasar SEO, penontonnya sedikit lambat laun karena video dia sudah banyak dan konsisten, terbentuklah algoritma yang menciptakan rekomendasi dari video-video lain. Nah, coba kita bandingkan. Dia berjalan secara alami. Setelah dia masuk program partner YouTube, tidak kaget lagi. Justru dia makin semangat membuat video sebanyak mungkin. Itu yang disukai oleh pihak YouTube. Tapi di sisi lain, konten kreator yang satu ini, yang sejak awal membuka channel, membuat konten berbentuk video, lalu dia menonton sendiri channelnya, video-videonya dengan akun-akun lain Dia buat ratusan akun
ya, untuk mendongkrak view-view ke akun utamanya, ya, supaya channelnya rame. Sampai dia menuju monetisasi, memang sampai, ya. Tapi coba perhatikan, setelah dia masuk program partner YouTube, ya, disitulah perjuangan seorang konten kreator tersebut. Bersusah payah mencari penonton. Kreator tersebut harus memaksakan mencari sebanyak-banyaknya views atau penonton untuk mengejar $10 pertama, ya. Tak akan berhenti, selalu mencari penonton sendiri, ya. Berat, ya. Jika dia berhenti menonton sendiri, maka yang pasti channelnya tidak ada yang menonton, karena sudah terbiasa dari awal ditonton sendiri, ya. Rekomendasi tidak terbentuk karena sudah terbiasa ditonton sendiri dengan ratusan akun yang sebagai akun cadangan untuk mendongkrak channelnya. Buktikan kalau dia tidak nonton sendiri pada setelah masuk monetisasi, ya, tidak ada yang nonton. Sedangkan dipaksakan saja mengejar $10 pertama sulit. Nah, di posisi di sini setelah monetisasi, banyak kreator itu yang putus asa dan mundur di tengah jalan. Peraturan yang makin berat adalah peraturan setelah kita masuk di program partner YouTube, ya. Jika kalian barbar menonton sendiri, ya, dengan akun yang kalian buat sendiri, sampai kapan kalian harus menonton sendiri? Bukankah lebih enak kita setelah membuat video, kita lepas, banyak yang nonton sendiri secara alami, ya. Pengguna YouTube menonton sendiri video kita tanpa kita paksakan, tanpa kita membeli jam tayang, ya, tanpa sub. Itu alami. YouTube akan merekomendasikan suatu video, ya, termasuk channel itu, yang ramai nontonnya secara alami. Nah, jadi kalau suatu video atau channel itu ramai, viral, otomatis disitulah YouTube senang menempatkan iklan, ya, karena penontonnya alami. Coba kalian bayangkan, ya, ada suatu video, ya, dalam suatu channel yang dari awal membuka channel itu sampai dia masuk program partner YouTube selalu dipaksakan, selalu beli jam tayang, selalu nonton sendiri. Berarti viewsnya itu views robot. Apa mungkin robot menonton iklan? Nah, di sini iklan masuk ke channel yang ditonton secara paksa dengan iklan yang masuk ditonton di channel yang ditonton secara alami itu beda, ya. Karena ini promosi iklan ini ditonton oleh benar-benar human, orang yang menonton alami. Nah, kalau iklan ditaruh di video-video channel yang selalu disuntik, selalu dibelikan jam tayang, belikan views, itu kan bukan orang, itu robot. Nah, masa robot dikasih iklan promosi sama robot? Apakah robot mau melihat produk? Kan tidak mungkin, ya. Nah, di sini nalar, kalian harus tahu. Kesimpulannya, tidak ada kata terlambat untuk kita merombak mindset kita, pola pikir kita, ya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaui oleh YouTube, ya kan? YouTube itu mau suatu konten, ya, yang benar-benar ditonton secara alami. Karena iklan yang nanti masuk pun benar-benar ditonton oleh orang, ya, bukan robot. Dan tidak mungkin YouTube sebodoh itu, ya. Prosesor algoritma YouTube itu lebih jeli, sudah disetting sedemikian rupa, ya. Ini sebagai satpamnya, dia tahu, ya. Contoh saja, kalau kita membeli jam tayang, ya, dalam 2 menit atau 3 menit, 4 menit, 5 menit itu trafficnya masuk serentak. Mana ada yang alami masuk serentak, ya kan? Apalagi nontonnya full semua. Itu hanya robot itu yang nonton. Istilahnya nonton di playlist, kita putar habis semua.
Nah ini camkan, kalau yang alami ya, video itu tidak mungkin akan ditonton sampai full durasi, ya kan? Kan tidak semua orang akan nonton habis. Kalau serentak dari traffic algoritma terbaca, terdeteksi, kok dalam 2-3 menit ada masuk 500 jam tayang, ada masuk 500 views serentak. Masuknya pun dari titik yang sama ke titik yang sama, ya kan? Kalau yang alami itu dari berapa penjuru, baik itu Nusantara atau dunia, itu masuk. Nah itu traffic, ya. Meskipun pihak YouTube sudah menentukan fitur-fitur sumber traffic ya, seperti sumber traffic penelusuran YouTube, ya, fitur jelajah, rekomendasi video. Ada sumber traffic yang tidak dibuat fiturnya. Kalian harus tahu itu namanya sumber traffic invalid. Nah, yang sering terjadi hilangnya subscribe, menurunnya jam tayang, itu masuk sumber traffic invalid karena kena spam. Dideteksi spam yang barbar, yang trafficnya aneh-aneh, itu YouTube udah mendeteksi bahwa ini spam. Efek dari spam itu yaitu antara kedua belah pihak yang saling menonton itu kan kehilangan subscribe-nya, jam tayangnya pun kena, ya. Banyak aspek spamnya itu, termasuk dari komentar spam, cara menonton yang salah, ya, itu terbaca semua. Tidak ada istilah terlambat untuk kita berusaha. Sebelum kita masuk monetisasi, bersihkan channel kita, rapikan, ya. Apalagi yang channel campur-campur juga kita bisa hapus video yang ini, ya. Kita buat video yang satu tema 10 video, hapus satu video yang beda. Lama-lama habis dan jadi satu niche semua video-video kita. Dan di sisi lain juga, kalau bisa, dari semua video yang kita punya dalam channel kita itu, cari yang viewsnya tinggi, cari yang viral, ya. Kita ambil permasalahan baru di situ, kita buat video yang sejenis begitu. Dan jangan takut dikatakan konten berulang, ya. Kalau konten berulang itu sama alur ceritanya, sama isi pokoknya, nah, itu konten berulang. Tapi kalau kita membuat video yang kita ambil, yang saya sarankan tadi, kita ambil dari video yang rame itu, kita ambil dari segi lainnya, yang penting temanya sama, ya. Contoh, mancing. Dalam satu channel yang temanya satu niche mancing, pasti kan beda-beda. Permasalahan mancing itu banyak. Nah, dari permasalahan mancing itu, mana yang viewsnya tinggi, kita olah, kita ambil lagi, kita angkat lagi dengan cerita narasi yang lain, ya. Beda cara syutingnya, settingnya, beda cara penerapannya, terus beda mengangkat masalahnya, ya kan? Itu kita bisa jabarkan lagi. Karena apa? Ikuti minat penonton. Nah, minat penonton di channel kalian itu karena minat dengan tentang niche mancing, tapi masalah apa begitu yang di video mancing gitu ya. Disitulah minat penonton. Meskipun subscriber kalian itu menonton channel kalian tentang tema mancing, tapi tidak semua video kalian yang tema mancing itu akan ditonton. Yang rame itu paling 1, 2, 3. Dalam satu niche tema mancing itu, kira-kira masalah apa dalam dunia mancing itu yang viral. Itu kita angkat permasalahannya, kita cari, kita kembangkan lagi dengan cara lain, ya. Jadi nggak sama gitu. Kalau sama itu ya cuma diulang saja video yang awal itu, video yang dulu kita ulang lagi, itu namanya konten berulang, ya. Jadi permasalahannya sama, cuman beda cara membuka masalah dan penyelesaiannya, ya. Tempat syutingnya, tempatnya beda, cuman permasalahannya sama. Saya kira jelas ya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, sebagai sharing ini, motivasi juga, kalau kita ini belum terkenal sudah membuat channel, ya, beda dengan artis sudah terkenal buat channel, ya dia mah langsung dia viral. Kalau dia buat tanpa setting SEO juga pasti viral. Nah, kalau kita jalan satu-satunya ya cuma 2, ya. Perbanyak video dan tingkatkan kualitas isi video, ya. Jadi isi video kita itu benar-benar ada manfaat yang diambil oleh pengguna YouTube atau penonton. Benar-benar ada gitu ilmu yang diambil. Kalau memang dia temanya tema tentang pengetahuan, semacam tutorial, benar-benar ada, dan penyampaiannya pun bagus sampai ke penonton. Dan kalau di tema hiburan, benar-benar video itu
menghibur, ya. Ada hiburan yang dimanfaati oleh penonton atau pengguna YouTube. Makanya dasarnya setelah kita buat suatu video, ya, jangan kita upload dulu ke platform YouTube, ya. Video yang udah kita atur setting, udah rapi semuanya, pernak-perniknya udah rapi semua, tinggal kita upload. Coba kalian cari orang, suruh tonton dulu video ini. Kira-kira ada manfaat nggak? Penyampaiannya benar apa enggak? Kalau orang itu bilang bagus gini, baru kita upload, ya. Uploadnya pun kita lihat dari analitik penonton, ya. Dimana jam-jam yang rame penonton kalian, dimana subscriber kalian yang sering nonton tuh di hari ini jam berapa, di hari ini jam berapa, lain-lain. Kalian buka di analitik, ya, ambil fitur penonton. Di situ ada grafik dimana pada hari tertentu, jam-jam tertentu ramenya penonton kalian. Nah, ikuti minat penonton, ya. Oke, baik, sahabat kreator semua dan pemirsa YouTube, kiranya cukup sampai di sini. Semoga ada manfaat. Akhir kata saya ucapkan salam kreator.